Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang berdiri tegak dalam menghadapi kesulitan, sementara yang lain runtuh di bawah tekanan? Perbedaannya bukan pada keadaan mereka, tetapi dalam pola pikir mereka. Jika pikiran Anda dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan, realitas Anda akan mencerminkan itu. Namun, jika Anda melatih pikiran Anda untuk menjadi kuat, Anda akan membentuk kehidupan yang penuh ketahanan dan tujuan. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana Anda mengendalikan pikiran Anda dan menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Jawabannya terletak pada stoicisme, sebuah filosofi kuno yang mengajarkan kita untuk menguasai emosi kita, merangkul disiplin, dan menumbuhkan kekuatan batin. Itu bukan hanya teori, tetapi cara hidup, alat untuk membantu Anda menjadi versi diri Anda yang paling kuat. Dalam video ini, Anda akan menemukan cara menerapkan kebijaksanaan stoik untuk membentuk kembali realitas Anda dan mengubah pikiran menjadi tindakan. Jadi bersiaplah, karena perjalanan transformasi Anda dimulai sekarang. Nomor 1. Buka kekuatan pikiran Anda. Bayangkan Anda mengunjungi restoran kelas atas dengan harapan besar akan pengalaman kuliner yang istimewa. Anda membayangkan hidangan yang sempurna, disajikan dengan keindahan seperti dalam foto promosi. Namun ketika makanan tiba, tampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Steak yang Anda pesan sedikit terlalu matang, dan harga yang Anda bayar terasa tidak sebanding. Seketika pikiran Anda dipenuhi kekecewaan. Apakah saya benar-benar membayar mahal untuk ini? Restoran ini mengecewakan. Tetapi di tengah kekecewaan itu muncul pemikiran lain. Apakah makanannya benar-benar buruk atau hanya ekspektasi saya yang terlalu tinggi? Anda memutuskan untuk mencobanya, dan ternyata rasanya tidak seburuk yang Anda kira. Saat itu, Anda menyadari bahwa seringkali bukan kenyataan yang mengecewakan kita, tetapi harapan yang kita bangun sendiri. Pola pikir kita bekerja dengan cara yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kita cenderung menafsirkan dunia bukan sebagaimana adanya, melainkan berdasarkan bagaimana kita telah memprogram pikiran kita. Jika Anda percaya bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan dan orang-orang egois, Anda akan selalu menemukan bukti yang mendukung keyakinan itu. Namun, jika Anda melatih diri untuk melihat peluang, kebaikan, dan pertumbuhan, dunia akan mencerminkan hal yang sama kembali kepada Anda. Ini bukan sekadar optimisme kosong, melainkan mekanisme neurologis yang nyata. Otak manusia memiliki Reticular Activating System, RAS, sebuah sistem penyaring yang menentukan informasi mana yang layak diperhatikan dan mana yang diabaikan. Seperti gelombang radio yang ada di sekitar kita, Anda hanya akan mendengar siaran dari stasiun yang Anda pilih. Anda mungkin pernah mengalami ini. Setelah membeli mobil baru, tiba-tiba Anda melihat mobil dengan model yang sama di mana-mana. Jumlahnya tidak bertambah, tetapi otak Anda kini lebih peka terhadapnya. Begitu pula dengan keyakinan yang Anda tanamkan dalam pikiran. Jika Anda terus-menerus berkata, "Saya selalu sial," otak Anda akan secara otomatis mencari bukti yang memperkuat keyakinan tersebut, sementara momen-momen keberuntungan yang terjadi justru terabaikan. Epictetus pernah berkata, "Manusia tidak terganggu oleh kejadian itu sendiri, melainkan oleh cara mereka menafsirkannya." Dengan kata lain, Anda mungkin tidak dapat mengendalikan situasi yang terjadi, tetapi Anda selalu memiliki kendali atas bagaimana Anda bereaksi. Dan ketika Anda mampu mengendalikan reaksi Anda memegang kendali atas bagaimana kehidupan Anda terbentuk. Salah satu cara sederhana untuk mulai melatih kendali ini adalah dengan mengubah pertanyaan yang Anda ajukan kepada diri sendiri. Saat menghadapi kegagalan, alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Cobalah bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?" Saat melakukan kesalahan, daripada berpikir, "Saya sangat bodoh," ubahlah menjadi, "Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik di masa depan?" Perubahan kecil dalam cara berpikir ini akan membentuk tindakan Anda, dan perlahan, Anda akan melihat perubahan besar dalam cara Anda menghadapi hidup.
Jika Anda masih meragukan kekuatan pikiran, lihatlah bagaimana para atlet elit berlatih. Mereka tidak hanya melatih tubuh mereka, tetapi juga melatih pikiran mereka. Sebelum bertanding, mereka memvisualisasikan setiap gerakan dengan detail, membayangkan kemenangan sebelum benar-benar mencapainya. Penelitian menunjukkan bahwa membayangkan suatu gerakan secara intens dapat mengaktifkan bagian otak yang sama seperti saat benar-benar melakukannya. Dengan kata lain, otak tidak selalu membedakan antara pengalaman nyata dan gambaran mental yang kita yakini dengan kuat. Namun, mungkin Anda bertanya, bagaimana jika saya benar-benar menghadapi situasi yang sulit? Saya tidak bisa sekadar berpikir positif dan berharap semuanya membaik. Dan Anda benar. Filosofi Stoik tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan realitas atau menipu diri sendiri dengan angan-angan kosong. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dengan objektivitas dan memilih respons terbaik yang bisa kita ambil. Pikirkan seorang pandai besi. Ia tidak dapat mengendalikan jenis logam yang ia terima, tetapi ia memiliki pilihan apakah akan menempanya menjadi bilah pedang yang tajam atau membiarkannya tetap menjadi potongan besi yang tidak berguna. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Kita mungkin tidak selalu memiliki kendali atas apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana menanggapinya. Pikiran adalah alat paling kuat yang kita miliki. Jika kita membiarkan diri terperangkap dalam pola pikir negatif, maka hidup akan terasa semakin berat. Namun, jika kita mulai membentuk pola pikir yang lebih konstruktif, kita sedang mengarahkan diri menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dan disinilah titik awalnya, membuka pikiran adalah langkah pertama. Tetapi kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk mengubahnya. Perjalanan ini bukan untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang berani, dunia akan terbuka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nomor 2, ubah pola pikir Anda. Pernahkah Anda menggulir media sosial dan melihat seseorang menjalani hidup yang tampak sempurna, menjelajahi dunia, membangun karier impian, dan menikmati kebebasan finansial? Tanpa disadari, pikiran Anda mulai membandingkan. Mereka pasti beruntung, atau lebih buruk lagi. Saya tidak akan pernah memiliki kehidupan seperti itu. Jika Anda pernah merasa demikian, Anda tidak sendirian. Ini adalah pola pikir kelangkaan. Keyakinan bahwa hidup ini seperti sepotong kue. Jika orang lain mendapatkan lebih banyak, maka bagian kita otomatis berkurang. Sekarang, bayangkan Anda berada di sebuah kafe yang ramai. Anda sudah memesan, tetapi barista melayani meja di sebelah Anda terlebih dahulu. Seketika, rasa kesal muncul, bertanya-tanya mengapa orang lain mendapat prioritas lebih dulu. Namun, cobalah ubah perspektif Anda. Hanya karena mereka menerima kopi lebih awal, bukan berarti pesanan Anda tidak sedang diproses. Hidup berjalan dengan cara yang sama. Kesuksesan orang lain bukanlah indikasi kegagalan Anda. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda menunggu dengan keyakinan bahwa giliran Anda akan datang? Atau apakah Anda menyiksa diri sendiri dengan keyakinan bahwa keberuntungan memang tidak pernah berpihak pada Anda? Filosofi Stoik telah lama mengajarkan bahwa persepsi kita membentuk realitas kita. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Kebahagiaan sejati tidak datang dari faktor eksternal, tetapi dari cara kita menafsirkannya. Ilmu pengetahuan pun membuktikan bahwa pikiran manusia dapat diubah. Ini disebut neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk ulang dirinya sendiri. Semakin sering kita mengulangi pola pikir tertentu, baik positif maupun negatif, semakin kuat pola itu tertanam dalam diri kita. Jika kita memiliki kemampuan untuk melatih ulang pikiran, mengapa tidak memilih perspektif yang lebih memberdayakan? Salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk mengubah pola pikir adalah melalui afirmasi, yaitu pernyataan positif yang membantu mengondisikan pikiran kita. Ini bukan sekadar sugesti kosong, tetapi mekanisme yang terbukti secara ilmiah. Dalam sebuah eksperimen, sekelompok atlet dibagi menjadi dua. Kelompok pertama berlatih secara fisik, sementara kelompok kedua hanya membayangkan diri mereka berlatih dalam pikiran mereka. Hasilnya, kedua kelompok mengalami peningkatan performa.
Otak kita tidak dapat sepenuhnya membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang kuat. Dengan kata lain, jika Anda secara konsisten mengatakan kepada diri sendiri, "Saya terus berkembang dan menjadi lebih baik setiap hari," otak Anda akan mulai mempercayainya. Metode lain yang dapat diterapkan secara instan adalah visualisasi. Coba tutup mata sejenak dan bayangkan diri Anda menghadiri wawancara kerja untuk posisi impian. Rasakan kepercayaan diri saat Anda masuk ke ruangan, menjabat tangan pewawancara, dan menjawab pertanyaan dengan lancar. Jika Anda melatih gambaran ini setiap hari, ketika momen sebenarnya tiba, Anda akan menghadapinya dengan lebih percaya diri, karena dalam pikiran Anda sudah melaluinya berkali-kali. Namun, ada satu paradoks dalam mengadopsi pola pikir berkelimpahan. Untuk benar-benar merasakan kelimpahan, Anda juga harus bersedia menerima kehilangan. Ini mungkin terdengar bertentangan, tetapi izinkan saya berbagi cerita. Alex, seorang fotografer lepas, pernah menolak banyak peluang besar karena takut kehilangan apa yang sedikit yang telah ia miliki. Ia bertahan dengan proyek-proyek kecil, menolak mengambil risiko, karena percaya bahwa satu kesalahan dapat menghancurkan semuanya. Suatu hari, ia menemukan konsep premeditatio malorum dalam filosofi Stoik. Praktik membayangkan skenario terburuk untuk mengurangi ketakutan terhadapnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Jika saya menerima proyek besar ini dan gagal, apakah saya benar-benar akan kehilangan segalanya?" Jawabannya tidak. Ia mungkin kehilangan satu klien atau menghadapi tantangan baru, tetapi ia masih memiliki keterampilan, pengalaman, dan kesempatan lain di masa depan. Kesadaran ini memberinya keberanian untuk mencoba. 3 tahun kemudian, ia memiliki studionya sendiri. Pelajarannya? Terkadang, justru ketika kita berani mengambil risiko kehilangan, kita akhirnya mendapatkan lebih banyak. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, jika besok Anda bangun tanpa sedikit pun rasa ragu terhadap diri sendiri, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? Apakah Anda akhirnya akan melamar pekerjaan impian, memulai bisnis yang selama ini Anda tunda, atau mengambil peluang yang sebelumnya Anda anggap mustahil? Jika jawabannya ya, maka inilah saatnya untuk mengubah pola pikir. Pola pikir berkelimpahan bukan berarti percaya bahwa segalanya akan berjalan dengan mudah, tetapi yakin bahwa bahkan jika kita gagal, kita masih bisa menemukan jalan lain. Hidup bukanlah satu kue yang harus diperebutkan. Ia lebih seperti prasmanan yang memiliki cukup ruang bagi siapa saja yang berani mengambil bagian mereka. Jadi bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda membatasi diri dengan berpikir, "Saya tidak bisa," hanya untuk menyadari kemudian bahwa satu-satunya batasan itu ada di kepala Anda sendiri? Bagikan pengalaman Anda. Terkadang, langkah pertama menuju perubahan adalah menyatakannya dengan lantang. Jika Anda ingin terus mengeksplorasi perspektif yang dapat mengubah cara Anda melihat kehidupan, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Masih banyak wawasan yang akan mengubah cara Anda memandang dunia dan tempat Anda di dalamnya. Nomor 3, wujudkan dengan pikiran yang kuat. Pernahkah Anda menyadari bahwa bagaimana Anda memulai pagi dapat menentukan bagaimana sisa hari Anda berjalan? Bayangkan ini, Anda bangun, segera mengecek ponsel, melihat daftar tugas yang menumpuk, mendengar hujan turun di luar, lalu tanpa sengaja menumpahkan kopi ke baju kerja Anda. Seketika, hari terasa kacau, seolah segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Namun, dalam skenario yang sama, bagaimana jika Anda berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan berkata pada diri sendiri, "Hari ini akan menjadi hari yang hebat." Tiba-tiba, segalanya terasa lebih ringan. Perbedaannya bukan pada dunia di sekitar Anda, tetapi pada cara Anda memilih untuk memandangnya. Inilah kekuatan pikiran, bukan sekadar harapan kosong atau optimisme naif, melainkan cara nyata untuk membentuk kenyataan dengan mengarahkan fokus dan tindakan Anda ke arah yang lebih positif. Konsep ini telah lama dipahami oleh para filsuf Stoik. Salah satu teknik yang mereka gunakan adalah visualisasi. Jika Anda sedang mempersiapkan wawancara kerja penting, apa yang biasanya terjadi? Kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan kecemasan. Bagaimana jika saya lupa jawaban saya? Atau, bagaimana jika saya tidak bisa menjawab pertanyaannya?
Namun, jika Anda mengubah pendekatan, segalanya bisa berbeda. Cobalah tutup mata dan bayangkan diri Anda melangkah masuk ke ruangan dengan percaya diri. Bayangkan postur tubuh yang tegap, ekspresi wajah yang tenang, suara Anda yang mantap saat berbicara. Rasakan jabat tangan pewawancara yang kokoh. Dengarkan nada suara mereka yang positif saat menanggapi jawaban Anda. Ulangi gambaran ini setiap hari, hingga tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Saat hari wawancara tiba, tubuh Anda akan secara alami menyesuaikan diri dengan skenario yang telah Anda bayangkan berkali-kali. Ini bukan sekadar sugesti. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita tidak bisa sepenuhnya membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang kuat. Itulah mengapa atlet Olimpiade tidak hanya berlatih di lapangan, tetapi juga menghabiskan waktu berjam-jam memvisualisasikan perlombaan dalam pikiran mereka. Ketika saatnya tiba, mereka sudah menang, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Namun, hanya berpikir positif saja tidak cukup. Anda membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Konsistensi. Inilah prinsip dasar dari hukum ketertarikan yang sering disalahartikan sebagai konsep mistik. Padahal pada dasarnya, ini adalah prinsip psikologis yang sederhana. Kita cenderung menemukan apa yang kita cari. Jika Anda percaya bahwa dunia selalu menentang Anda, otak Anda hanya akan memperhatikan bukti-bukti yang mendukung keyakinan itu. Namun, jika Anda mulai meyakini bahwa peluang selalu ada, Anda akan mulai melihatnya, bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah Anda perhatikan. Cobalah eksperimen kecil ini. Besok pagi, alih-alih langsung mengecek media sosial atau berita yang penuh dengan hal negatif, tanyakan pada diri sendiri, apa hal baik yang bisa saya temukan hari ini? Perubahan sederhana ini akan melatih pikiran Anda untuk mencari hal-hal positif. Tiba-tiba, Anda mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatian. Senyum ramah dari seseorang di jalan, email yang membawa kabar baik, atau percakapan ringan yang membuka peluang baru. Dunia di sekitar Anda tidak berubah, hanya persepsi Anda yang berubah. Namun, tidak peduli seberapa kuat pola pikir Anda, tanpa tindakan nyata, semuanya hanya akan tetap menjadi ide. Inilah mengapa afirmasi penting, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Mengulang kalimat seperti, "Saya kaya," sementara rekening bank Anda kosong, tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, afirmasi harus mencerminkan proses pertumbuhan. Misalnya, "Saya sedang belajar mengelola keuangan saya dengan lebih baik setiap hari." Kalimat ini lebih realistis dan dapat diterima oleh pikiran, sehingga otak Anda akan mulai mencari bukti untuk mendukungnya. Cara yang paling efektif adalah dengan melakukannya secara konsisten, misalnya dengan berdiri di depan cermin setiap pagi, menatap mata Anda sendiri, dan mengucapkan afirmasi dengan penuh keyakinan. Awalnya mungkin terasa aneh, tetapi seiring waktu Anda akan merasakan perubahan nyata dalam cara Anda berpikir dan bertindak. Lalu, bagaimana agar semua ini menjadi bagian dari sistem yang dapat diterapkan secara konsisten, bukan hanya sekadar teori yang terlupakan dalam beberapa hari? Salah satu teknik yang efektif adalah pemetaan pikiran. Daripada hanya menyimpan semua harapan dan rencana dalam kepala, tuliskan. Ambil selembar kertas dan buat peta tujuan Anda. Tulis di tengah, lalu cabangkan ke berbagai aspek yang diperlukan. Pola pikir yang harus dijaga, tindakan konkret yang perlu dilakukan, serta afirmasi yang akan Anda ulangi setiap hari. Dengan memiliki gambaran visual, Anda memberikan pikiran Anda peta jalan yang jelas, sehingga tidak hanya sekadar bermimpi, tetapi benar-benar mencapainya. Nomor 4, kendalikan emosi Anda. Setiap orang pasti pernah mengalami hari yang terasa kacau. Anda bangun kesiangan, lalu mendapati jalanan macet parah. Di kantor, atasan Anda memberikan kritik tajam yang terasa tidak adil. Semua itu menumpuk, dan sebelum Anda menyadarinya, emosi Anda mengambil alih. Rasa kesal berubah menjadi kemarahan, frustrasi berkembang menjadi kepanikan, dan hari yang awalnya hanya sedikit terganggu berubah menjadi bencana total. Namun berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah peristiwa-peristiwa itu yang membuat hari Anda buruk, atau cara Anda meresponsnya? Kaum Stoik memahami satu prinsip mendasar.
Anda tidak dapat mengendalikan dunia luar, tetapi Anda selalu memiliki kendali penuh atas respons Anda terhadapnya. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi pandangan mereka terhadap peristiwa tersebut. Dengan kata lain, bukan kritik atasan yang membuat Anda marah, tetapi interpretasi Anda terhadap kritik itu. Bukan kemacetan yang membuat Anda stres, tetapi bagaimana Anda memprosesnya dalam pikiran Anda. Maka, jika Anda ingin menjalani hidup dengan lebih tenang dan berdaya, langkah pertama adalah menguasai emosi Anda, bukan membiarkannya menguasai Anda. Dan ini bukan tentang menekan atau mengabaikan emosi. Justru sebaliknya, kendali emosi sejati datang dari pemahaman yang mendalam terhadapnya. Mari kita mulai dengan teknik pertama, kesadaran emosi. Saat Anda merasakan kemarahan, kecemasan, atau frustrasi, jangan langsung bereaksi. Sebaliknya, berhenti sejenak dan amati perasaan itu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan, dan apakah ini pantas untuk situasi ini? Latihan sederhana ini memberikan jarak antara Anda dan emosi Anda, memungkinkan Anda untuk bertindak berdasarkan logika, bukan impuls sesaat. Latihan lain yang sangat efektif adalah menulis jurnal emosi. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi dan filsuf Stoik terbesar, setiap malam menuliskan refleksi tentang harinya. Ini bukan hanya tentang menganalisis kejadian, tetapi juga memahami bagaimana dirinya bereaksi terhadapnya. Anda bisa mencoba hal yang sama. Setiap malam, tuliskan satu momen yang memicu emosi kuat dalam diri Anda. Lalu tanyakan, bagaimana saya bisa merespons dengan lebih baik? Seiring waktu, Anda akan melihat pola dalam cara Anda bereaksi dan menemukan strategi untuk memperbaikinya. Namun, inilah bagian yang sering diabaikan banyak orang. Kendali emosi bukan berarti selalu merasa tenang atau bahagia. Ada saatnya Anda akan merasa sedih, marah, atau kecewa, dan itu tidak masalah. Kuncinya adalah bagaimana Anda menavigasi emosi itu tanpa terseret olehnya. Seorang Stoik tidak menolak kesedihan, tetapi ia juga tidak membiarkan kesedihan mendikte hidupnya. Ia tidak menyangkal kemarahan, tetapi ia tidak membiarkan kemarahan mengendalikan tindakannya. Bayangkan seorang kapten kapal di tengah badai. Ia tidak bisa menghentikan angin atau ombak, tetapi ia bisa mengendalikan arah kemudi. Itulah yang harus Anda lakukan dengan emosi Anda, memegang kendali, bahkan ketika keadaan tidak menentu. Jadi, tantangan untuk Anda. Besok, ketika sesuatu memicu emosi negatif dalam diri Anda, sebelum bereaksi, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini layak untuk saya pikirkan sepanjang hari? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, cari solusi dengan kepala dingin. Dan jika Anda bisa melakukannya secara konsisten, Anda akan mulai melihat perubahan besar dalam cara Anda menjalani hidup. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi seseorang yang dengan sadar memilih bagaimana ia merespons dunia. Namun, mengendalikan emosi saja tidak cukup. Ada satu elemen penting yang menentukan apakah Anda benar-benar bisa menjalani hidup dengan tenang dan berdaya. Kebiasaan yang Anda bangun setiap hari. Emosi Anda tidak berdiri sendiri. Mereka lahir dari pola pikir, lingkungan, dan kebiasaan yang Anda jalani. Jadi, bagaimana kebiasaan dapat membantu Anda mengendalikan emosi dan menjalani hidup yang lebih kuat? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Membangun rutinitas stoik untuk ketenangan dan ketangguhan mental. Nomor 5. Daya tarik kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan. Sukses bukan hanya tentang angka di rekening bank Anda. Jika kekayaan saja yang menentukan kesuksesan, mengapa begitu banyak orang kaya masih merasa kesepian dan tidak terpenuhi? Kuncinya terletak pada menyeimbangkan 3 elemen penting. Stabilitas keuangan, kesehatan, dan kebahagiaan batin. Abaikan satu saja, dan Anda akan selalu merasa kekurangan, tidak peduli apa yang Anda miliki. Namun, kebenaran yang paling penting adalah bahwa semuanya dimulai dengan satu hal, pikiran Anda. Mari kita bicara tentang uang terlebih dahulu, karena itulah yang dikaitkan kebanyakan orang dengan kesuksesan. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata,
Uang membuat orang serakah, atau hanya orang yang tidak jujur yang menjadi kaya, atau saya tidak pandai dengan uang. Keyakinan ini bertindak seperti pintu terkunci yang menjebak orang dalam siklus kelangkaan. Namun, pikirkanlah, jika Anda percaya uang itu jahat, bagaimana Anda bisa menariknya? Alih-alih melihat uang sebagai masalah, lihatlah sebagai alat. Palu dapat digunakan untuk membangun rumah atau menghancurkannya. Itu tidak baik atau buruk. Bagaimana Anda menggunakannya yang penting. Jika Anda ingin menjadi kaya tetapi memiliki keyakinan yang mengakar terhadap uang, Anda seperti seseorang yang mencoba berenang sambil takut air. Mulailah dengan mengubah pola pikir Anda. Uang bukanlah sesuatu yang membuat Anda beruntung. Itu adalah hasil dari nilai yang Anda ciptakan. Mekanik hebat akan selalu memiliki pelanggan. Koki berbakat akan selalu memiliki restoran yang berkembang, dan karyawan pekerja keras yang terus belajar akan selalu dipromosikan. Daripada berkata, "Saya tidak punya uang," tanyakan, "Bagaimana saya bisa menciptakan lebih banyak nilai?" Lalu ambil tindakan. Tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Pelajari cara mengelola pengeluaran Anda, dan berinvestasilah pada keterampilan yang meningkatkan potensi penghasilan Anda. Kaum Stoik tidak mengejar kekayaan, tetapi mereka juga tidak takut akan kekayaan. Mereka menguasainya. Namun, apa gunanya kekayaan jika Anda tidak memiliki kesehatan? Pernahkah Anda melihat pengusaha sukses yang terus-menerus berjuang melawan sakit kepala dan insomnia karena stres, atau pekerja kantoran yang membungkuk di depan komputer sepanjang hari, mengabaikan tubuh mereka? Jika Anda berpikir, "Saya tidak punya waktu untuk berolahraga," tunggu sampai Anda menemukan waktu untuk kunjungan ke rumah sakit. Kesehatan bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang memastikan Anda memiliki energi untuk benar-benar hidup. Cobalah eksperimen kecil. Besok pagi, daripada meraih ponsel Anda saat Anda bangun, melangkahlah keluar untuk berjalan kaki selama 10 menit. Rasakan udara pagi, biarkan pikiran Anda bangun secara alami. Daripada cangkir kopi ketiga di sore hari, minumlah segelas air dan lakukan peregangan selama beberapa menit. Perubahan sederhana ini mungkin tampak tidak penting, tetapi seiring waktu, mereka akan mengubah energi dan kejernihan Anda. Jika Anda tidak merawat tubuh Anda, siapa yang akan melakukannya? Dan kemudian ada kebahagiaan yang paling sulit dipahami dari semuanya. Pernahkah Anda berkata pada diri sendiri, "Saya akan bahagia ketika saya menghasilkan lebih banyak uang," atau "Saya akan bahagia ketika saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik," atau "Saya akan bahagia ketika saya mencapai tujuan ini"? Bahkan ketika Anda mencapai hal-hal itu, kebahagiaan tidak bertahan lama. Pemenang lotre mungkin merasa gembira selama beberapa bulan, tetapi tanpa disiplin keuangan, mereka dapat berakhir dengan utang. Karyawan yang baru dipromosikan mungkin merasa senang pada awalnya, tetapi jika mereka tidak benar-benar menikmati pekerjaan mereka, stres akan segera mengambil alih. Kebahagiaan bukanlah tujuan, itu adalah cara hidup. Lihatlah apa yang sudah Anda miliki. Secangkir kopi hangat di pagi hari, percakapan ringan dengan seorang teman, sore yang damai bersama keluarga Anda. Tidak semua orang bisa mengalami hal-hal ini. Rasa syukur adalah bahan rahasia. Daripada berpikir, "Mengapa saya tidak memiliki ini?" mulailah bertanya, "Apa yang sudah saya miliki?" Dan Anda akan mulai melihat bahwa hidup jauh lebih kaya dari yang Anda bayangkan. Kaum Stoik tidak mencari kebahagiaan dalam kesenangan yang cepat berlalu, tetapi dalam ketenangan dan kepuasan hidup yang dijalani dengan baik. Jadi, bagaimana Anda menjalani hidup? Apakah Anda membiarkan keyakinan lama membatasi potensi Anda? Apakah Anda membiarkan rasa takut menentukan realitas keuangan Anda? Apakah Anda memprioritaskan kesehatan Anda, atau hanya memikirkannya saat tubuh Anda mulai rusak? Apakah Anda menunda kebahagiaan, menunggu masa depan tonggak sejarah sebelum Anda membiarkan diri Anda merasa puas? Pikiran Anda adalah tanah, dan pikiran Anda adalah benihnya. Jika Anda menanam kenegatifan,
Anda akan memanen stres dan kekurangan. Namun, jika Anda menanam pola pikir yang benar, salah satu dari kelimpahan, kesehatan, dan rasa syukur, Anda akan menciptakan kehidupan yang benar-benar layak dijalani. Dan setelah Anda meletakkan fondasi ini, tantangan berikutnya adalah kesulitan. Karena tidak peduli seberapa kuat pola pikir Anda, hidup akan menguji Anda. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan menghadapinya? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Nomor 6. Mengatasi tantangan dan menetapkan tujuan. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana dua orang dapat melalui situasi yang persis sama tetapi bereaksi dengan cara yang sangat berbeda? Satu orang menghadapi kegagalan di tempat kerja, tenggelam dalam keraguan diri, menyalahkan diri sendiri, dan percaya bahwa mereka tidak cukup baik. Yang lain mengalami kegagalan yang sama, melihatnya sebagai pelajaran, kesempatan untuk mengasah keterampilan mereka, dan kembali lebih kuat. Apa yang membuat perbedaan? Pola pikir mereka. Pikiran kita seperti tukang roti. Jika Anda memberinya bahan-bahan yang buruk, pikiran negatif, takut, khawatir, itu akan membuat Anda roti kering yang pahit. Namun, jika Anda memberinya ketahanan, optimisme, dan perspektif yang berorientasi pada pertumbuhan, hasilnya akan menjadi sesuatu yang kaya, memuaskan, dan layak dinikmati. Ketika tantangan muncul, jangan biarkan pikiran negatif mengambil kendali. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Lakukan sesuatu yang sederhana. Misalnya, dalam wawancara kerja, Anda datang memberikan yang terbaik, tetapi Anda tidak mendapatkan posisi itu. Secara alami, Anda merasa kecewa, tetapi memikirkannya tidak akan mengubah hasilnya. Sebaliknya, tuliskan 3 hal. Apa yang saya lakukan dengan baik? Swing. Apa yang dapat saya tingkatkan? Swing. Bagaimana saya akan melakukannya dengan lebih baik di lain waktu? Mungkin Anda menyadari bahwa Anda perlu menyiapkan jawaban yang lebih kuat untuk pertanyaan tertentu, atau mengerjakan kepercayaan diri Anda. Saat Anda beralih dari frustrasi ke pembelajaran, Anda membuka kekuatan untuk bergerak maju. Kemudian ada hari-hari ketika semuanya tampak salah. Bos Anda membentak Anda, mobil Anda mogok, teman Anda membatalkan rencana. Pada akhir hari, Anda hanya ingin mengangkat tangan dan berteriak. Namun, pernahkah Anda mencoba melihatnya secara berbeda? Alih-alih berpikir, hari ini adalah bencana, bagaimana jika Anda membingkainya kembali sebagai, hari ini adalah kesempatan besar untuk melatih kesabaran? Tantangan bisa berupa rintangan atau tempat latihan untuk pikiran yang lebih kuat. Pilihan ada di tangan Anda, namun, pola pikir saja tidak cukup. Jika Anda ingin menjadi lebih tangguh, Anda perlu melatihnya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan sengaja mengekspos diri Anda pada tantangan kecil setiap hari. Jika Anda cepat marah, cobalah berhenti sejenak sebelum bereaksi dalam percakapan yang panas. Jika Anda tidak menyukai ketidaknyamanan, mandi air dingin di pagi hari atau bangun 1 jam lebih awal untuk berolahraga. Ini mungkin tampak tidak penting, tetapi mereka mengajari pikiran Anda untuk menoleransi ketidaknyamanan, sehingga ketika hidup melemparkan tantangan yang lebih besar kepada Anda lebih siap. Dan inilah sesuatu yang tidak terduga. Setelah Anda menetapkan tujuan dan bekerja keras untuk itu, Anda juga perlu belajar untuk melepaskan. Bayangkan menanam benih. Anda menyiraminya, memeliharanya, tetapi jika Anda berdiri di atasnya, terobsesi, bertanya-tanya mengapa itu tidak tumbuh, itu tidak akan membantu. Tugas Anda adalah untuk fokus pada proses, lakukan yang terbaik, dan percaya bahwa hasilnya akan terungkap pada waktunya sendiri. Dalam hidup, Anda dapat mengendalikan tindakan Anda, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di sekitar Anda. Ketika Anda mengikuti ujian, yang penting bukanlah terpaku pada nilai akhir, tetapi mengetahui bahwa Anda berusaha untuk belajar. Ketika Anda memulai bisnis, kesuksesan bukan hanya tentang hasil langsung, tetapi tentang seberapa banyak Anda tumbuh di sepanjang jalan.
Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang-orang paling sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang bangkit paling cepat setelah jatuh? Bayangkan dua orang penjual. Keduanya sama-sama menghadapi 100 penolakan. Yang satu menyerah, yang lain terus belajar, menyempurnakan pendekatan mereka, dan akhirnya berhasil. Perbedaannya bukanlah keberuntungan atau bakat, tetapi ketahanan. Dan bagian terbaiknya, ketahanan bukanlah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun hari demi hari. Jadi, mengapa tidak memulai sekarang? Jika Anda siap untuk mengubah standar menjadi peluang, lakukanlah. Karena mulai saat ini, Anda tidak hanya akan menghadapi tantangan, Anda akan menggunakannya untuk tumbuh lebih kuat. Nomor 7. Visualisasikan kesuksesan Anda. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pemanah. Bahkan sebelum Anda menarik busur, Anda sudah melihat anak panah mengenai sasaran. Seolah-olah masa depan telah terukir menjadi kenyataan. Ini bukan ilusi. Itu adalah fokus mutlak pikiran pada tujuan. Dalam filsafat Stoik, pikiran bukan hanya alat untuk mencerminkan kenyataan. Pikiran secara aktif membentuk realitas itu sendiri. Apa yang Anda pikirkan, Anda jadi. Dan ketika Anda memvisualisasikan kesuksesan Anda dengan kejelasan, Anda memprogram pikiran Anda untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Pikirkan prajurit Romawi. Sebelum pertempuran, mereka tidak hanya berlatih dengan otot-otot mereka, tetapi juga dengan pikiran mereka. Sebelum pedang mereka pernah diangkat, mereka telah melihat kemenangan mereka di kepala mereka, merasakan setiap gerakan, setiap serangan, setiap momen yang menentukan. Ini bukan optimisme buta. Itu adalah pola pikir yang ditempa melalui pengalaman. Seperti yang pernah ditulis Marcus Aurelius, jiwa menjadi terwarnai dengan warna pikirannya. Ketika Anda berpikir seperti pemenang, Anda tidak hanya berharap untuk sukses, Anda menciptakannya dari dalam. Tetapi visualisasi bukan hanya melamun. Agar efektif, itu harus menjadi proses yang aktif, terperinci, dan disengaja. Tidak cukup hanya berpikir samar-samar tentang kesuksesan. Anda harus merasakannya dalam setiap detail. Napas Anda saat Anda mencapai tujuan Anda, suara di sekitar Anda, ketegangan pada otot Anda, bahkan rintangan yang akan Anda hadapi. Jika Anda ingin memberikan pidato yang hebat, tutup mata Anda dan bayangkan auditorium, kekuatan dalam suara Anda, fokus di mata audiens Anda. Jika Anda ingin menguasai keterampilan baru, bayangkan setiap langkah, perasaan kemahiran, ritme gerakan Anda. Ketika pikiran Anda menjadi terbiasa dengan kesuksesan, tubuh dan tindakan Anda secara naluriah akan selaras untuk mewujudkannya. Tetapi bagaimana Anda menjaga visi ini tetap jelas setiap hari? Disinilah papan visi berperan. Itu bukan hanya kumpulan gambar yang indah. Itu adalah alat psikologis yang kuat. Ketika Anda menempatkan tujuan terpenting Anda di papan dalam bentuk gambar, kata kunci, atau kutipan yang menginspirasi, Anda memaksa pikiran Anda untuk terlibat dengan aspirasi tersebut terus-menerus. Ini tidak hanya membuat Anda termotivasi, itu memprogram alam bawah sadar Anda untuk bergerak menuju kesuksesan. Anggap papan visi sebagai kompas. Setiap kali Anda melihatnya, Anda mengingatkan diri sendiri tentang arah yang harus Anda tuju. Atlet elit dan pengusaha hebat tidak bergantung pada keberuntungan. Mereka terus-menerus menanamkan dalam pikiran mereka gambar tujuan mereka dan jalan untuk mencapainya. Alasan banyak orang gagal bukanlah kurangnya kemampuan, tetapi kurangnya keyakinan pada potensi mereka sendiri. Mereka terjebak dalam visualisasi negatif, kegagalan, malu, takut. Pikiran mereka menjadi kanvas yang dilukis dalam nuansa gelap, dan mereka, para seniman, tanpa sadar menciptakan kejatuhan mereka sendiri. Jika Anda terus-menerus memikirkan kegagalan, Anda akan bertindak dengan rasa takut, dan kegagalan akan menjadi tak terelakkan. Tetapi ketika Anda melukis gambaran kesuksesan yang jelas dalam pikiran Anda memprogram diri Anda sendiri untuk mencapai jalan menuju kesuksesan. Dan papan visi menjadi cermin yang mencerminkan apa yang benar-benar Anda yakini tentang masa depan Anda. Namun,
memvisualisasikan kesuksesan tidak berarti mengabaikan kegagalan. Sebaliknya, metode ini paling efektif ketika Anda berani menghadapi kegagalan dalam pikiran Anda, lalu mengatasinya dari dalam. Seorang pejuang tidak hanya memvisualisasikan kemenangan, ia juga melihat saat-saat bahaya dan mempersiapkan diri untuk mereka. Seorang pemimpin tidak hanya membayangkan hari-hari kemenangan, ia meramalkan saat-saat keraguan, oposisi, dan kesulitan, serta memperkuat tekadnya. Persiapan ini membuat keberhasilan visualisasi lebih realistis dan kuat dari sebelumnya. Sekarang, tutup mata Anda. Lihat diri Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Rasakan itu. Percayalah. Kemudian buka mata Anda dan ambil tindakan. Jika Anda benar-benar serius tentang apa yang ingin Anda capai, buat papan visi Anda hari ini. Tempatkan gambar yang mewakili tujuan Anda di mana Anda akan melihatnya setiap hari. Sehingga setiap pagi ketika Anda bangun, Anda tidak hanya bermimpi. Anda sudah melangkah ke versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kami baru saja mengeksplorasi 7 prinsip ampuh untuk membantu Anda menguasai pikiran dan membentuk realitas Anda melalui kebijaksanaan stoicisme. Tetapi inilah kebenaran yang harus Anda pegang. Semuanya dimulai dengan pikiran Anda. Ketika Anda belajar mengendalikan aliran pikiran Anda mengendalikan hidup Anda. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan melukiskan gambaran masa depan Anda. Gantikan dengan kejelasan, disiplin, dan tindakan yang disengaja. Setiap hari, Anda punya pilihan. Tetap terjebak dalam keterbatasan lama atau bangkit di atasnya untuk menjadi versi terkuat dari diri Anda sendiri. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini hanya permulaan. Anda sekarang memiliki alat dan saatnya untuk menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Jika video ini telah menginspirasi Anda, luangkan waktu untuk menekan tombol suka. Itu tidak hanya untuk mendukung kami, tetapi untuk membantu menyebarkan kekuatan berpikir stoik kepada orang lain yang membutuhkannya. Bagikan pemikiran Anda di komentar, ceritakan kepada kami tentang perjalanan Anda, dan teruskan video ini kepada mereka yang mungkin menemukan kekuatan di dalamnya. Dan jangan lupa berlangganan. Masih banyak lagi kebijaksanaan yang akan datang kepada Anda. Ingat, Anda bukan hanya seorang penonton dalam hidup. Anda adalah orang yang menulis takdir Anda sendiri.